Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih dipertemukan kembali dalam kegiatan UKM online. Semoga kita diberikan kesehatan jasmani rohani, lahiriah batiniah, diberikan kesehatan semuanya, keberkahan. Tak lupa kita sampaikan salawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita memulai pada hari ini, kita berdoa dulu dengan keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita harapkan nanti ada solusi ke depan, ada nanti wawasan bisa kita tambah. Sebelumnya kita membacakan istighfar 3 kali. Pak Rudi, mohon diulang, itu di-unmute dulu Pak Rudi. Baik, dari pembukaan aja Pak Rudi. Oh, tadi kepotong ya? Kepotong. Oh ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur, semoga hari ini kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salawat kita limpahkan kepada Rasulullah SAW. Dan semoga pada hari ini sebelum kita memulai acara, kita nanti berdoa dengan keyakinan kita masing-masing. Namun sebelum kita berdoa, kita membacakan istighfar 3 kali dan basmalah 3 kali. Semoga nanti hasilnya kita ada solusi dan pencerahan ke depan dari pemateri kita. Pembacaan istighfar dan basmalah dimulai. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semuanya, selamat datang di acara UKM Online LPM Institut Setiami. Pemateri kita, alhamdulillah kita sapa dulu ya, ada Bu Lila, ada Bu Heni. Gimana Bu Lila, Bu Heni kabarnya? Sehat Pak Rudi. Ya, sehat ya, alhamdulillah ya Bu ya. Alhamdulillah, cerah ceria Pak. Nanti untuk pemateri Bu silakan untuk slide-nya disampaikan. Silakan nanti siapa yang mau mulai dahulu atau Bu Lila atau Bu Heni silakan nanti. Dan pembukaan itu nanti kan kita mulai kurang lebih 1 jam lah Bu ya sesinya, atau 45 menit ya sesi untuk penjelasan materi. Nanti setelah itu peserta akan bertanya. Cuman teknisnya nanti pada saat bertanya silakan pertanyaan itu bisa melalui kontak itu Bu, apa namanya kokon, melalui chat yang ada di bawah. Silahkan tulis apa yang jadi pertanyaannya. Masing-masing nanti peserta 3 orang itu akan kita bacakan pertanyaannya apa. Terus setelah itu nanti silakan pemateri jawab dari peserta atau menggunakan di situ kan ada tombol partisipan Bu. Jadi menggunakan kode raise hand tangan untuk bertanya kepada pemateri. Gitu ya Bu ya? Siap Pak. Ya. Jadi karena sudah jam 10 lewat 8 menit, silakan kepada pemateri, Ibu Heni atau Ibu Lila, silakan memperkenalkan diri, terus nanti dilanjutkan dengan pemaparan materinya Bu. Silakan Bu, dipersilakan. Oke, saya dulu ya Bu Heni. Ya, mangga Bu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Semoga di tempat masing-masing juga hari ini cerah. Jadi kita semangat untuk melakukan webinar hari ini. Kita langsung saya share screen-nya. Oke, hari ini kita mau sharing tentang pengembangan produk dan jasa. Pembicaranya hari ini saya, Lila Mulyani dan Ibu Heni Pridia. Kami dari Prodi Hospitality dan Pariwisata di Institut Setiami. Jadi sebenarnya mudah-mudahan nanti materi ini bisa cukup memberikan inspirasi ya Ibu dan Bapak, karena memang pengembangan produk dan jasa itu memang lebih banyak harus mencari inspirasi. Jadi kami coba sharing beberapa inspirasi yang bisa kita pelajari. Semoga nanti bisa bermanfaat, bisa diaplikasikan ke bisnis Bapak dan Ibu semua. Oke, bisa kita mulai.
kita bisa tonton semester ya, Bu dan Bapak. Ada videonya, Bu? Ada, sudah Jelas ya, Pak? kelihatan? Iya Bu, bagus Bu. Oke. Dari Sabang sampai Merauke ada semangat. Coba tebak, ini jingle lagu apa? Pasti, sahabat finansialku udah tahu lah ya. Ya, Indomie. Mie yang menjadi idola para generasi micin seluruh umat manusia. Maksud aku, hampir semua orang suka banget sama mie instan ini. Pada tahun 2015 aja, sahabat finansialku harus tahu, ada sekitar 13,2 miliar mie bungkus instan dikonsumsi di Indonesia. Selain itu, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk ini menjadi brand yang masuk top 10 global brand berdasarkan Qatar World Panel. Makanya, kali ini finansialku pengen ngebahas 3 kunci sukses Frank Welirang. Beliau adalah direktur dari PT Indofood itu, guys. Sebelum itu, pasti penasaran kan? Sahabat Ada iklan dulu dikit nih ya, Bapak Ibu. Kenapa PT Indofood suksesnya itu bisa sukses hampir sampai setengah abad? Bingung kan? Langsung aja yuk, aku bahas. Tapi guys, sebelum aku lanjut, Jangan lupa subscribe dulu, Bapak Ibu. subscribe dan tekan tombol belnya supaya kalian bisa terus update video terbaru dari Finansialku. Sirvino Salim sendiri awalnya adalah seorang investor pada merek dagang Bogasari nih guys. Namun, pada saat itu terjadi krisis beras dan muncul pemikiran untuk menggantikan beras dengan tepung gandum. Nah, dari situ muncul ide untuk memproduksi sendiri mie instan dalam jumlah besar. Produk Indomie yang pertama kali diperkenalkan adalah Indomie kuah varian kaldu ayam, yang saat itu pas dengan lidah masyarakat Indonesia. Kemudian, penjualan produk Indomie mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan diluncurkannya varian Indomie rasa kari ayam pada tahun 1982. Puncak kesuksesan Indomie adalah pada tahun 1983, di mana Indomie semakin digemari oleh masyarakat Indonesia dengan diluncurkannya varian Indomie mie goreng. Adalah sosok Nunu Nuraini, seorang flavor development manager yang menciptakan varian dari Indomie mie goreng pada 26 tahun yang lalu. Wow! Hingga saat ini, ia sudah menciptakan rasa-rasa Indomie seperti Indomie real meat, rasa empal goreng, dan telur balado yang baru diluncurkan pada Maret lalu. Popularitas Indomie sendiri terlihat dari banyaknya masyarakat Indonesia yang menyantap mie instan. Dilaporkan sekitar 13,2 miliar bungkus mie instan dikonsumsi di Indonesia pada tahun 2015. Selama 2001 sampai 2015, Indomie sudah mendapatkan lebih dari 15 penghargaan seperti Best Brand Award pada tahun 2014. Nah, ini dia kesimpulan 3 kiat sukses Indomie menurut Nanti kita bahas di belakang sedikit, Bapak Ibu. Saya stop di sini dulu video kita. Jadi ini bisa jadi inspirasi kita dan semangat mestinya sebagai UMKM. Karena perjalanan Indomie itu tadi mungkin ada Bapak Ibu yang sudah kenal kemasan Indomie pertama tahun 72 tadi yang si rasa kaldu ayam apa? Ya kaldu ayam ya kalau nggak salah ya. Apakah ya kaldu ayam kayaknya. Nah itu ada yang mungkin sudah pernah melihat sebelumnya, saya sih belum lihat ya kemasan yang pertama itu. Jadi kita lihat perkembangan Indomie dari, kenapa Pak? Lanjutkan Bu. Oke, jadi dari perkembangan tahun 72 itu sampai sekarang kita bisa lihat bahwa Indomie itu mengembangkan berbagai macam varian rasa Indomie. Mungkin sih sebenarnya yang menjadi favorit banyak orang itu rasa yang klasik aja ya tadi, ayam bawang, mie goreng yang standar, sama kari ayam ya. Tetapi kita bisa lihat bahwa Indomie itu nggak pernah berhenti berinovasi. Kenapa? Sebenarnya itu nanti kita jadi mikir kenapa ya mereka harus terus-terusan mengembangkan rasa baru walaupun ternyata mungkin tidak semuanya sukses di pasaran gitu.
Nanti kita akan pelajari di belakang setelah ini kenapa sih harus mengembangkan produk gitu. Sebenarnya kan kalau mereka sudah cukup mapan dengan produk Indomie yang 3 rasa besar itu, 3 varian besar itu, kenapa mereka harus tetap mengembangkan produknya gitu ya. Kira-kira begitu. Ini awal sebagai inspirasi kita pagi ini. Nah, jadi kalau kita dilihat dari kisah sukses Indomie, ada 3 kunci sukses Indomie yang bisa kita pelajari. Pertama adalah inovasi. Jadi Indomie itu konsisten dalam berinovasi pengembangan produk. Jadi tadi seperti saya sudah sampaikan bahwa mereka tuh nggak pernah berhenti untuk mencoba flavor-flavor baru. Jadi kebetulan saya punya seorang teman memang yang bekerja sebagai R&D-nya, Research and Development di Indofood, yang di Ancol. Dia juga dulu sering bercerita bahwa dia tuh harus ditugaskan waktu dia kebagian tugas untuk bikin flavor Indomie yang semua provinsi itu ya, 33 provinsi ya kalau nggak salah ya. Dari mulai Indomie rasa yang di Aceh, sampai di Palembang, sampai yang di Sulawesi gitu. Jadi kan Indomie mengembangkan yang 33 variasi rasa dari berbagai provinsi. Nah, jadi memang dilakukan riset, jadi tim R&D-nya memang harus berangkatkan ke setiap daerah untuk mencoba rasa asli. Rasa asli dari setiap ikon yang mereka mau pilih, kira-kira rasa apa ya untuk mewakili setiap provinsi gitu. Jadi inovasi Indomie sangat banyak. Dan tadi kalau kita lihat dari videonya pun, Indomie bahkan membagi beberapa kategori dalam produknya. Pertama tadi yang Indomie yang real meat itu dengan harga yang lebih mahal, dengan daging yang daging ayam atau daging sapi, versinya dia lebih besar. Kemudian Indomie yang standar seperti kita biasa temukan, dan Indomie yang untuk anak-anak. Tadi di belakang mungkin ya, ada keburu saya potong. Jadi mereka juga punya versi untuk anak-anak. Pengembangan produknya segitu luasnya. Kemudian yang kedua, percaya diri. Jadi dalam setiap langkah yang diambil, mereka konsisten dan percaya diri. Tetap percaya diri, dibarengi dengan persiapan yang matang. Jadi dalam setiap langkahnya, agak nggak stabil ya. Bisa jelas, Pak Munir? Jelas. Masih jelas ya? Jelas kok. Oke. Baik. Jadi percaya diri tentu tidak sembarangan pede jadi over pede, tetapi percaya diri yang memang didasari pada sebuah langkah yang strategik yang sudah disiapkan. Jadi nggak sembarangan juga percaya diri, tetapi kita sudah mempersiapkan semuanya dengan matang, sehingga setelah kita melangkah, kita harus percaya diri. Kemudian kerja keras yang nggak bisa dipungkiri bahwa semua kesuksesan adalah kerja keras kuncinya. Kerja keras, usaha itu tidak akan membohongi hasilnya, gitu ya Bapak Ibu ya. Oke, kalau secara definisi, seperti itulah product development menurut Tono. Jadi produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, atau merek baru yang dikembangkan melalui usaha riset dan pengembangan. Nah, tetap harus ada riset dan pengembangan itu. Jadi setiap bisnis tetap harus punya tim R&D sebenarnya. Kecil-kecilan, nggak mesti R&D yang seperti kalau kita bicara skala Indomie tadi, skala besar mereka pasti punya tim riset R&D yang memang sudah cukup banyak ya, cukup besar gitu. Tapi kita sebagai UMKM pun riset itu bukan berarti harus yang terlalu gimana gitu, tapi intinya riset itu tetap kita harus lakukan. Apa kira-kira mulai dari riset kita lihat tren pasar bagaimana, kebutuhan konsumen bagaimana gitu, untuk sebagai modal kita mencari inspirasi untuk pengembangan produk. Nah ini yang kenapa sih kita perlu melakukan pengembangan produk? Pertama itu untuk membuat konsumen kembali tertarik dan tidak bosan dengan produk yang sudah ada. Ini seperti yang dilakukan Indomie tadi sebenarnya. Jadi memang sudah mungkin orang agak susah untuk berpindah ke lain hati dari rasa-rasa standar itu. Kalau kebanyakan saya ngobrol sih sama teman-teman begitu. Kayaknya memang udah balik lagi tuh kayak rasa yang klasik aja gitu. Rasa-rasa yang baru sebagai variasi sekali-sekali. Tapi kalau untuk yang emang lagi kepengen, ya baliknya ke rasa yang klasik.
Tapi kita perlu tetap meluncurkan produk baru untuk mengingatkan kepada konsumen bahwa kita itu ada. Karena kalau misalnya kita sudah terlalu statis, terus di antara banyak kompetitor, akhirnya orang agak lupa karena ada yang baru-baru datang. Gitu. Jadi walaupun tadi Indomie itu yang klasik yang lebih disukai, tapi sebenarnya kalau tadi Indomie rasa-rasa yang 33 provinsi itu, sebenarnya orang-orang yang beneran dari daerahnya, terus tinggalnya di Jakarta, terus kangen rasa itu, mereka cukup antusias dengan rasa itu. Jadi saya punya teman juga yang dia bilang mie celor oke gitu rasanya. Jadi cukup membawa mereka nostalgia untuk pulang kampung gitu, merasakan rasa yang dulu ada di tanah kelahiran mereka gitu. Kedua, untuk memenuhi keinginan konsumen. Nah, karena konsumen itu keinginannya juga tidak statis. Keinginan konsumen itu sangat dinamis. Jadi konsumen itu juga berubah keinginannya. Jadi itu harus kita baca. Kemudian untuk memenangkan persaingan. Nah, ini tentu juga tadi berhubungan dengan yang poin pertama, karena saingan itu datang secepat kilat. Follower, kalau kita bilang follower itu pasti akan terus datang, jadi nggak bisa kita stop. Yang mengikuti bisnis kita pasti nggak bisa kita stop. Jadi satu ada, besok akan muncul duplikasi dari para kompetitor. Jadi itulah yang harus kita selalu lakukan. Kenapa? Supaya kita tidak kalah bersaing, kita harus terus melakukan pengembangan produk. Untuk menambah omset penjualan, karena kita memberikan satu lini penjualan baru, lini produk baru. Untuk meningkatkan keuntungan dengan pemakaian bahan yang sama. Nah, ini jadi dengan bahan yang biasanya kalau kita beli bahan, pasti kita nggak bisa beli jumlah sedikit. Bukan nggak bisa, bisa aja. Tapi untuk mendapatkan harga yang ekonomis, pasti kita harus belinya langsung porsi besar. Jumlah banyak gitu. Nah, kadang-kala jumlah banyak itu terus kita bingung. Gimana ini memanfaatkannya, sementara misalnya mungkin permintaan belum terlalu banyak. Nah, itulah kita harus mengembangkan produk yang menggunakan bahan yang sama, sehingga bahan yang sama yang kita beli tadi dengan harga lebih ekonomis karena belinya lebih banyak, bisa kita manfaatkan untuk beberapa jenis produk. Gitu. Kemudian untuk mendaya gunakan sisa-sisa bahan, ini juga sama sebenarnya, jadi mungkin tadi sama seperti yang bahan yang sama tadi, jadi ada sisa-sisa bahan yang bisa kita gunakan sebenarnya, jadi tidak terbuang. Kemudian untuk menyesuaikan diri dengan situasi atau kondisi yang ada. Nah, ini juga kaitannya dengan si keinginan konsumen yang selalu berubah. Jadi konsumen itu sangat terkait dengan tren ya rasanya ya. Kita tuh konsumen pasti akan punya kecenderungan yang berubah terhadap sesuatu karena ada tren. Atau bisa kita lihat dengan kondisi yang saat ini terjadi di Indonesia dan di global dunia secara umum. Jadi kondisi pandemi yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini mau nggak mau sebenarnya merubah mindset konsumen dan merubah kebutuhan konsumen. Ini kita akan lihat beberapa ini dulu. Jadi salah satu alasan lagi kenapa kita perlu melakukan pengembangan produk, karena produk itu punya life cycle ya Bapak Ibu ya. Sudah mungkin semua juga sudah tahu bahwa produk itu lama-lama akan mengalami penurunan, decline di yang sebelah sini. Product introduction dia pelan-pelan mencoba untuk naik salesnya, mulai dikenal, dia growing semakin baik penjualannya sampai pada titik maturity itu adalah titik atasnya. Nah, begitu dalam siklusnya lama-lama begitu sudah nyampe top, akan terjadi sebenarnya ada pilihan beberapa, mau turun, melakukan product extension untuk ya, atasnya tapi penurunan. Jadi kita tetap harus melakukan pengembangan karena itu produk itu ada life cycle-nya. Jadi ada saatnya di mana pasar sudah mulai jenuh dengan produk kita. Selain jenuh juga mungkin karena terlalu banyak pesaing semakin banyak sehingga kue kita dalam market share diambil. Sehingga mau nggak mau kita akan kekurangan, maksudnya sales itu jadi menurun. Itulah yang harus kita hadapi dan harus kita persiapkan. Salah satunya bisa dengan cara kita melakukan product development, pengembangan produk. Ini bisa kita lihat beberapa strategi yang dilakukan oleh Starbucks.
Starbucks itu sebenarnya kan kopi, tapi dia memenuhi selera konsumen yang bervariasi dengan memberikan varian yang selain kopi. Karena kalau hanya kopi, artinya nanti segmennya dia terlalu menyempit. Dia ingin dia ingin lifestyle, dia kan lebih ke mengembangkan lifestyle, dia ingin orang semua bisa menikmati Starbucks walaupun tidak suka kopi. Kemudian ini yang paling baru di sebelah sini, bahwa untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan kondisi terkini, kondisi pandemi saat ini, banyak, ini Starbucks salah satunya contohnya. Sebenarnya hampir semua coffee shop melakukan cara ini akhirnya, strategi ini. Mereka membuat kemasan dalam porsi besar 1 liter untuk family pack gitu, sehingga karena kan memang tidak boleh, selama kemarin tidak boleh datang, sekarang mungkin sudah lebih longgar, kita sudah bisa datang ke Starbucks, tapi dulu saat nggak bisa sama sekali, bagaimana supaya setiap pelanggan Starbucks tetap bisa menikmati Starbucks di rumah. Jadi disiapkanlah porsi family pack. Selanjutnya ini juga beberapa strategi yang dilakukan oleh restoran-restoran. Yoshinoya membuat satu daging-dagingnya itu yang kita bisa siapkan sendiri di rumah. Sekitar 77 juga lakukan hal yang sama. Pensius, Pancake juga melakukan hal yang sama. Di sini untuk melihat, untuk tetap nge-grab pasar, karena selama pandemi tidak bisa mengharapkan orang datang ke tokonya, ke restorannya. Harus melakukan satu langkah supaya tidak tinggalkan, tidak mengalami pilot. Oke, ini juga salah satu development yang bisa kita jadikan inspirasi, memenuhi kebutuhan konsumen yang plus ribet untuk memasak di dapur. Nah, jadi ada kecenderungannya bahwa ibu-ibu zaman sekarang itu sebenarnya nggak agak takut, bukan agak takut, makan di luar terus tuh ngerasanya nggak aman, kurang sehat. Jadi tetap pengen masak di rumah, pengen tetap menyiapkan sendiri makanan untuk keluarganya di rumah, tetapi nggak mau ribet, nggak mau mulai dari nol gitu. Jadi ya bisa menggunakan produk-produk yang sebenarnya siap santap, tapi tinggal kayak misalnya ayam taliwang ini tinggal dibakar sedikit, ini rawon sudah matang, tinggal dipanaskan, ini dikasih kuah. Jadi nggak mulai dari nol, tetapi tetap ada lah yang dikerjakan di dapur oleh para ibu. Jadi nggak kayak makan cuma instan gitu. Padahal sih sebenarnya ya nggak ngapa-ngapain juga ya, tinggal manasin aja atau kasih aja. Nah ini juga sama, memasak juga pengennya lebih praktis. Nah ini contohnya, ini ada kita menjual sayur asem, pakai sayur asem udah disiapin semua, dipotong-potong, dikasih bumbu yang siap masak. Jadi benar-benar begitu sebagai konsumen tinggal memasaknya aja, semua udah bersih, udah rapih, tinggal kita masak. Ini juga yang frozen food, tinggal kita goreng. Nah ini juga ready to cook. Jadi ada ayam dengan sayur-sayurannya, tinggal kita tumis aja gitu. Ini juga untuk ibu-ibu yang memang nggak mau, kita ingin menyediakan kepada keluarganya itu makanan yang dia masak sendiri gitu, walaupun nggak dari nol. Ini adalah pengembangan produk dengan memanfaatkan bahan yang ada. Nah ini jadi mie ayam yang selama ini hanya mie ayam biasa bisa divariasikan dengan sawi sehingga mie ayam hijau, atau ada bisa divariasikan dengan wortel, mie ayam orange gitu. Nah itu kan pemanfaatan bahan yang ada. Si tadi mie-nya, tepung terigunya mungkin kapasitasnya masih banyak, bisa kita manfaatkan untuk variasi yang lain. Ini kan akan memberikan juga pilihan yang baru bagi pelanggannya. Oh ada rasa baru mie-nya gitu. Jadi ada ketertarikan. Kemudian dadar gulung yang biasanya hanya biasa warna hijau dibikin dengan versi unicorn untuk anak-anak. Kemudian ada puding cake cendol. Ini juga cendol bisa divariasikan menjadi cake gitu. Jadi bisa kita modifikasi. Nah, yang ini tadi kalau misalnya mungkin ada Bapak Ibu, itu kan semuanya tadi banyak yang dibicarakan versi yang industri besar. Gimana dengan UMKM? Nah, UMKM sebenarnya sama aja. Cara yang bisa kita lakukan pun pengembangan produk itu bisa kita tiru. Jadi yang tadi ini untuk menangkap momen situasi menjelang Lebaran, kan banyak UMKM yang sebenarnya mereka bisnisnya bisnis biasa, tapi mereka akan
kemas, ditwist target marketnya menjadi orang-orang yang ingin memberikan hantaran, hampers kepada saudara, kepada teman dekat, kepada partner bisnis atau apa gitu. Jadi yang biasanya hanya dijual untuk biasa-biasa aja, makan sehari-hari, bisa kita kemas. Jadi cuma tinggal mengemas dengan kemasan yang unik, yang bagus, yang menarik, sehingga itu jadi sangat cocok untuk hantaran. Kira-kira gitu dari saya, bisa dilanjutkan oleh Bu Heni ya Bu Heni. Bu Heni yang sharing sendiri atau dari saya Bu Heni? Dari Bu Lila aja boleh? Oh dari aku aja, oke. Ya. Siap. Oke, kita lanjut ya Bu Heni. Oke, terima kasih Bu Lila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Saya melanjutkan sedikit apa yang dibicarakan tadi oleh Bu Lila. Nah, kalau ini, untuk slide yang ini kita sebetulnya lebih berbicara kepada tren yang terjadi saat ini ya Bapak Ibu ya. Untuk hospitality dan pariwisata. Mungkin ini agak sedikit spesifik contohnya, tetapi kalau sekarang kan untuk pariwisata sebetulnya kita tidak bisa pergi kemana-mana, bahkan himbauan untuk tetap ada di rumah. Nah, untuk pengembangan produk ini kemudian tour and travel itu kan nggak mungkin mereka diam saja, apalagi mereka tetap harus bisa mendapatkan uang. Nah, kemudian mereka membuat yang namanya virtual tour de Lawang Sewu. Kemudian dengan memanfaatkan di masa pandemi dengan menawarkan jasa travel online. Bukan hanya sekedar tour travel yang ada di dalam negeri, tetapi juga ada beberapa tour guide yang menyelenggarakan tour travel ini di luar negeri. Salah satunya kebetulan yang sedang berlangsung adalah ke Fremantle, Australia. Nah, kemudian selain itu juga kita bisa lihat bahwa keadaan pandemi ini kan sebetulnya membuat kita malas keluar. Kalau keluar juga ada protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Memakai masker, bahkan kalau misalnya kita memakai penutup rambut untuk yang tidak berhijab kayak saya, kemudian kalau balik ke rumah harus mandi lagi, dan itu juga sebetulnya membuat kita jadi, aduh males banget deh kalau misalnya harus keluar. Nah, untuk produk development ini juga bisa dengan cara misalnya seperti yang dilakukan oleh Gojek. Dia mengembangkan ada jasa pengiriman barang hingga jasa asisten. Jadi kita nggak usah belanja, nggak usah pergi keluar hanya untuk belanja misalnya bawang merah atau bawang putih, atau hanya sebetulnya hal-hal kecil yang bisa kita minta lakukan kepada orang lain. Next, Bu Lila. Nah, kemudian di sini juga kita bisa lihat bahwa ada jasa barbershop. Jadi karena barbershop ini salah satu usaha yang belum boleh dilakukan, bahkan di masa transisi ini juga protokolnya juga belum boleh dilakukan. Kemudian ada barbershop yang berinovasi dengan mendatangi langganannya, tapi mereka tetap melakukan protokol kesehatan, menggunakan APD, kemudian dia menunjukkan bahwa peralatan yang digunakannya itu sudah steril dan biasanya dilakukan di depan pelanggannya. Kemudian kalau ini untuk yang suka makan Padang, ada satu rumah makan Padang yang melakukan inovasi dengan menawarkan just tip. Just tip itu kan juga biasanya sebelum pandemi ini kan sudah berkembang pesat ya. Kadang-kadang just tip itu karena kalau kita biasanya belanja ke luar negeri, ada teman-teman yang belanja ke luar negeri, kemudian kita titip barang-barang yang ingin dibelikan. Nah, ternyata just tip ini juga bisa dilakukan pada masa pandemi ini. Misalnya si rumah makan Padang ini dia pusatnya ada di Jakarta Selatan, tetapi ternyata pelanggannya itu bermacam-macam dari berbagai daerah di Jakarta. Jadi kalau misalnya kita mau kirim ke Bekasi dari Cinere itu kan nanti ongkosnya mahal sekali, makanya dia kemudian menggandeng partner untuk kemudian akan mendrop sebagai dropshipper, kemudian akan mendrop si makanannya di Bekasi misalnya, atau juga di Cibubur, atau juga kemudian di
di mana di Jakarta Utara, sehingga ongkos kirim yang dibayarkan oleh pelanggan bisa lebih bisa lebih ekonomis. Kemudian next. Nah, kalau kita bicara tentang pengembangan produk ini sebetulnya ada di lini yang keempat, dari pengembangan produk baru untuk pasar yang ada. Jadi kita sudah punya pasar yang memang sudah mapan, sudah stabil, atau juga kemudian kita sebetulnya ingin menggrab sesuatu konsumen baru. Nah, kemudian kita akan melakukan yang namanya product development. Karena kalau dari unsolved matrix ini kita bisa tahu bahwa ada produk lama, ada produk baru. Kemudian pada saat produk lama pasti ada pasar yang ada, kemudian dari awal bagaimana cara kita membuat market penetration. Tapi kemudian setelah market penetration itu terjadi, kita akan membuat market development. Bagaimana pengembangan pasarnya? Misalnya dengan promosi. Tapi kemudian setelah promosi itu sudah berjalan lancar beberapa waktu, kita akan membuat yang namanya diversifikasi dari produk. Tetapi kemudian kalau misalnya pasarnya memang sudah stagnan, kemudian produknya sudah stagnan, yang akan kita lakukan adalah yang ini. Kita akan melakukan yang namanya pengembangan produk baru untuk pasar yang sudah ada. Next, Bu Lila. Nah, gimana sih caranya sebetulnya untuk proses pengembangan produk ini? Ini juga sebetulnya kalau untuk UMKM kita nggak usah bicara hal yang muluk-muluk, tetapi kalau saya bisa mengutip dari yang namanya, saya pernah baca bukunya Yoris Bastian ya, kita tuh harus selalu inovasi dengan keadaan yang ada, bahkan dengan keadaan monoton yang selalu kita lakukan setiap hari. Nah, proses pengembangan produk ini nanti akan berkaitan dengan yang namanya produk yang sudah kita hasilkan sehari-hari. Atau kalau dari awal, kita bisa sebetulnya si Yoris itu mencontohkan, saya itu dulu biasanya kalau pergi selalu lewat jalan yang itu aja, selalu lewat jalan rambutan. Tapi kemudian kok saya nggak mendapatkan apa-apa ya, saya cuma lihat hal-hal yang sama tuh. Kemudian dia berubah pikiran untuk kemudian dia, kalau kayak gitu saya mau pulang ke rumah dengan lewat jalan akasia. Nah, ternyata begitu lewat jalan akasia, dia mendapatkan insight-insight yang lain yang kemudian bisa dia kembangkan untuk menjadi ide-ide baru. Nah, dari ide-ide baru itu kemudian dia akan melakukan apa sih, ide saya sebetulnya ini, tetapi kemudian sumber daya yang saya sudah punya di dalam apa ya? Nah, dia sudah mempunyai ide, dia sudah punya sumber daya, tetapi kemudian dia ingin tahu kekuatan dari produk yang sudah saya hasilkan itu sebetulnya apa ya? Kemudian akhirnya dia melakukan yang namanya SWOT. Dari SWOT itu sudah bisa dihasilkan sebuah produk, kemudian dia melakukan yang namanya riset pasar. Cocok nggak ini misalnya dikembangkan untuk generasi milenial sekarang? Atau cocok nggak sih ini kalau misalnya ditawarkan kepada ibu-ibu yang yang sebetulnya mereka sangat selalu ngutek-ngutek aja di dapur, karena kan kalau misalnya dalam pandemi ini kayaknya semua orang itu selalu akhirannya makanan. Nah, kemudian setelah dia melakukan market research tersebut, dia akan melemparkannya kepada customer. Dia akan uji cobakan kepada customer, dan terakhir dia akan setelah diuji cobakan kepada customer mendapatkan feedback, kemudian dia akan melakukan SWOT competition. Artinya bahwa apakah produk tersebut sudah bisa dilemparkan lebih jauh untuk kepada market yang lebih besar, atau kemudian ada nggak sih sebetulnya evaluasi dari produk tersebut. Selanjutnya, nah ini sebetulnya kalau tadi mungkin Bapak Ibu sudah tahu sedikit sebetulnya SWOT itu bagaimana sih.
pada dasarnya adalah ada strength, ada weaknesses, ada opportunity, sama ada threat. Nah, kalau untuk strength itu kita tahu apa saja sebetulnya yang menjadi kekuatan dari produk yang akan kita hasilkan. Sedangkan weaknesses-nya itu adalah sebetulnya kelemahan apa sih yang ada di dalam produk kita. Untuk opportunity itu kemudian apa sih kesempatan-kesempatan yang kemudian bisa dilihat dari external elemen. Sedangkan threat itu sebetulnya juga dari external elemen. Tantangan apa sih yang kemudian ada bisa mengancam produk kita. Selanjutnya boleh Bu Lila? Nah, kemudian ini kaitannya sama Indomie tadi kali ya. Dia sudah menciptakan, dia sudah memodifikasi, tetapi kemudian gimana caranya supaya antara menciptakan dan memodifikasi itu bisa menjadi sesuatu yang tetap ada di dalam benak consumer. Nah, jangan lupa bahwa selain menciptakan dan memodifikasi itu ada yang namanya innovation. Jadi innovation itu sebetulnya memberikan added value kepada sebuah produk yang mungkin sudah ada, tetapi kemudian kita kreasikan menjadi sesuatu yang baru, dan hasilnya itu bisa membuat bisnis kita malah lebih berkembang. Selanjutnya, Bu Lila. Nah, untuk yang namanya inovasi, mungkin kita bisa bicara sedikit tentang kreativitas kali ya. Gimana sih caranya supaya bisa lebih kreatif? Kalau kita bicara tentang kreatif, mungkin kreatif itu kan saya orangnya begitu-begitu aja, tapi kita sebetulnya bisa lihat berbagai macam cara gimana supaya bisa lebih kreatif. Karena kalau dari gambar ini kita bisa tahu kreatif itu sebetulnya cuma sedikit yang diturunkan oleh genetik DNA kita. Tetapi dengan cara kita melihat lingkungan yang baru, kita selalu berlatih, kemudian kreatif ini bisa kita dapatkan. Jadi mungkin kita bisa tadi cari lingkungan sama suasana baru, cari inspirasi dari berbagai sumber, dari buku. Kalau buku mungkin sekarang kayaknya agak-agak susah ya, tetapi kalau misalnya kita bisa lihat mungkin dari sosial media, dari Facebook, kemudian dari digital, atau kita baca-baca ngobrol sama anak-anak milenial sekarang juga, mungkin itu bisa menjadi sebuah sumber baru buat kita bisa jadi kreatif. Kemudian kita dengan siapa kita bergaul, itu juga yang akan membuat pemikiran kita menjadi lebih luas. Nah, kita juga mungkin bisa ikut berbagai komunitas orang kreatif, kemudian kita juga kolaborasi dengan orang lain, jadi jangan takut bahwa dengan kolaborasi orang lain malah nanti ide kita jadi diambil, tetapi kemudian kita juga bisa saling bertukar pikiran dengan orang lain, dan hal tersebut malah membuat apa yang kita inginkan bisa menjadi lebih bagus. Kemudian, ini jangan takut untuk salah. Kadang-kadang orang berpikir bahwa aduh, gue nggak mau salah ya, karena kalau salah nanti gue dicap orang yang seperti apa. Nah, hapuskan stigma tersebut supaya kita bisa jadi kreatif. Dan kalau misalnya tiba-tiba kita punya satu ide yang ya out of the box, mungkin supaya nggak lupa kita bisa catat di buku, atau kita bisa catat di handphone, atau kalau misalnya kita lihat sesuatu yang bisa dijadikan ide, kita bisa kita bisa foto dengan smartphone kita, karena kan sebetulnya hidup kita sudah tergantung banget sama yang namanya smartphone, jadi semuanya itu bisa kita daya gunakan. Selanjutnya Bu Lila. Yes, Bu. Nah, ini dia, kalau misalnya kita lihat bahwa sebetulnya kalau gimana sih caranya supaya bisa jadi kreatif, banyak caranya sebetulnya. Nggak cuma duduk. Sebetulnya kalau misalnya kita bisa lihat, cuma duduk di kursi aja kita bisa kreatif. Tetapi gimana caranya supaya pikiran kita itu bisa menelurkan sesuatu hal yang baru. Tadi contohnya seperti si Yoris, dia mengambil jalan yang berbeda untuk pergi dan pulang ke kantor. Atau kalau misalnya Bapak Ibu agak-agak nakal, bisa steal dari orang lain, mencuri ide orang lain yang kemudian bisa dimodifikasi,
atau kalau misalnya bisa kalau misalnya kita punya waktu yang panjang, kita punya sumber daya yang besar, kita juga bisa melakukan eksperimen, kemudian dari kesalahan-kesalahan seperti apa yang dilakukan oleh ilmuwan, kemudian kita bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Yang penting, yang seperti ini, kita harus punya keberanian untuk bisa mencoba sesuatu yang baru dan jangan takut salah. Next, Bu Lila. Oke. Kalau kayak gini bisa lihat lanjutan videonya kali ya, Bu Lila ya? Oh iya, boleh, baik. Start saja. Jadi yang menyantap mie instan dilaporkan sekitar 13 Kita lanjut lagi ya Bapak Ibu ya. mie instan dikonsumsi di Jadi ini Indonesia udah ya. sudah mendapatkan lebih dari 15 penghargaan seperti Best Brand Award pada tahun 2014. Nah, ini dia kesimpulan 3 kiat sukses Indomie menurut Frank Welirang. Yang pertama, konsisten dalam menciptakan inovasi pemasaran untuk memperkuat merek dan kinerja Indomie. Dari sisi produk, sampai saat ini Indomie konsisten berinovasi mengembangkan produk baru yang bisa diterima pasar. Dari sisi jangkauan segmen market, Indomie juga menghadirkan varian yang disesuaikan dengan segmennya. Contohnya, varian Indomie regular untuk semua segmen, My Noodles yang menyasar segmen anak-anak, dan Real Meat yang menyasar segmen premium. Demikian juga dari sisi distribusi. Indomie tercatat sebagai merek yang terdepan dalam pendistribusian ke pelosok Indonesia maupun 60 negara di dunia. Yang kedua, percaya diri. Percaya bahwa produk, distribusi, harga, dan promosi Indomie merupakan yang terbaik. Pembuktian dan pengakuan Indomie sebagai global brand ini akan meningkatkan brand equity Indomie. Dan yang ketiga, kerja keras. Keberhasilan sebuah merek atau perusahaan akan sangat bergantung pada timnya. Kerja keras tim pada perusahaan Indomie adalah salah satu pengaruh kesuksesan Indomie saat ini. Itu dia rahasia sukses Indomie. Cukup menginspirasi bukan? Menurut kalian sahabat finansialku, pada bagian mana sih kisah Indomie yang paling menginspirasi? Komen aja di bawah. Aku tunggu loh. Iya, jangan lupa buat share video ini. Sudah Bu. Sudah Pak Ya. Rudi. Ada tambahan lagi Bu Yeni? Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bu Heni, Ibu Lila, materinya. Memang kalau bicara tentang masalah pengembangan produk dan jasa, terkait dengan keadaan situasi kita yang sekarang memang lagi keadaan kondisinya lagi pandemi. Nah, untuk pengembangan produk dan jasa itu memang ada banyak kendala ya pastinya Bu ya. Nah, untuk banyak kendala itu tadi itu, ini Bu, ada banyak pertanyaan, kurang lebih ada sekitar 6 pertanyaan. Ini ada pertanyaan dari Ibu Endah Fantini. Nanti silakan Bu, siapa yang mau untuk memberikan ininya. Ini pertanyaan begini Bu, dari Ibu Endah Fantini. Salah satu cara product development yaitu brand extension, yaitu menambah pengembangan varian-varian baru yang dilakukan Indomie agar customer tetap loyal dan tidak kalah bersaing. Untuk para UMKM, bagaimana cara mensiasati persaingan dengan produsen multinasional seperti yang Indofood lakukan? Terima kasih. Itu Bu, pertanyaan dari Ibu Endah Fantini. Oke. Bu Ya. Yeni, mau langsung jawab apa gimana Pak Rudi? Silakan Bu, langsung dijawab, nggak apa-apa. Oke. Nanti silakan nanti pertanyaan dari Ibu Endah Fantini bisa ditambahkan sama Ibu Heni atau Ibu Lila, jadi nanti bisa di-combine pertanyaannya Bu. Silakan Bu. Ya, saya dulu Bu Heni apa Bu Heni mau coba dulu? Akan Bu Lila dulu boleh? Oke. Ya, Bu Endah,
Berarti product development, brand extension ya. Salah satu strateginya adalah brand extension ya Bu ya. Untuk para UMKM, bagaimana cara mensiasati persaingan dengan produsen multinasional seperti yang Indofood lakukan? Oke. Jadi kalau kita bicara tentang Indofood ya, tentunya sebenarnya kita sebagai UMKM terlalu jauh untuk membandingkan kita dengan Indofood, produk kita gitu. Bukan produk kita. Sebenarnya mungkin kalau dari sisi kualitas rasa, kualitas rasa lah, kita pasti biasanya bisa lebih membuat suatu produk, karena gini kan, sekarang trennya semua orang tuh kan lebih ingin homemade. Jadi sebenarnya produk-produk UMKM itu memiliki segmen, memiliki pasar yang memang ada orang-orang yang lebih agak takut. Nggak tahu kalau dengan ibu-ibu bapak ibu di sini bagaimana, tetapi banyak orang tuh yang sebenarnya juga takut sama makan produk-produk industri. Mungkin bukan nggak mau sama sekali, tapi mengurangi. Jadi kalau yang dari pabrik takut jadi semuanya pengen lebih natural. Ada trennya sekarang seperti itu kan ya bapak ibu ya. Jadi sebenarnya kita bisa nge-grab market yang itu, karena memang market itulah memang lebih ingin masakan yang homemade. Jadi akan tulis bebas pengawet, bebas penguat rasa gitu ya. Jadi itu salah satunya yang bisa kita coba. Tapi kalau misalnya brand extension, bagaimana kita sebenarnya bisa dengan, kalau memang kita ingin memperluas brand, berarti kita harus bikin brand baru. Tetapi kita sebagai UMKM sebaiknya jangan dulu melakukan pengembangan brand. Kita perkuat dulu di brand kita yang ada, karena Indomie itu kan sudah sangat kuat, Bu. Brand extension yang dilakukan berarti dia dalam satu Indofood ada beberapa brand. Jadi kalau di kita sebagai UMKM, sebaiknya kita fokus dulu dengan yang kita sudah ada. Kita perbaiki dulu kualitasnya, kita perkuat dulu di pasarnya, baru nanti itu langkah selanjutnya untuk bisa melakukan extension brand-nya. Kira-kira begitu mungkin ada jawaban. Jadi intinya UMKM itu mempunyai target market dan target audience sendiri, beda dengan target market dari target audience-nya Indofood. Karena Indofood, Indomie itu hanya menang di brand image aja ya. Tapi memang nggak bisa dipungkiri dia sudah menguasai pasar ya, Bu? Ya, tapi sebetulnya adalah beda target market dan target audience antara UMKM dan perusahaan multinasional Indofood. Oke, terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Jadi memang tadi UMKM kita punya target market sendiri, karena memang kita bisa mengklaim berbeda, karena banyak sekarang trennya orang-orang itu rada concern terhadap healthy lifestyle, jadi mengurangi makanan-makanan dari pabrik. Jadi itu adalah konsumen yang bisa kita grab. Ada tambahan dari Bu Heni mungkin? Iya, sebetulnya setuju sama apa yang dikatakan oleh Bu Lila. Jadi jangan takut bahwa produk kita itu tidak bagus bila dibandingkan dengan produk yang sudah ada. Tetapi tadi seperti dibilang bahwa sama Indofood aja, kita memang harus percaya diri bahwa produk yang kita hasilkan itu adalah bagus. Dan itu yang kemudian kita bisa lemparkan ke pasar, dan selama pada saat kita sudah melemparkan hal tersebut ke pasar, kita selalu melakukan development sendiri. Atau kita bisa melakukan SWOT tersendiri. Apakah benar pasar sudah menerima produk seperti yang kita inginkan? Nah, kalau misalnya pasar tidak bisa menerima, kesalahannya ada di mana, dan itu kemudian kita lakukan bukan sebagai pembuatan produk baru, tetapi kita lebih meningkatkan dari produk yang sudah kita hasilkan. Dan kalau misalnya saya bisa sarankan, ya jangan produk extension dulu, supaya kita bisa yakin bahwa produk yang kita bikin itu memang sudah benar-benar bagus dan bisa menjadi salah satu brand yang menjadi andalan kita. Gitu dah. Oke, terima kasih Bu Heni dan Bu Lila. Sama-sama Bu Enda. Cukup Bu Enda? Cukup. Cukup memuaskan. Ya, alhamdulillah. Kalau masih ada pertanyaan silakan Bu. Kalau masih mungkin mau dipertanyakan lagi. Jadi fokusnya lebih ke kualitas ya Bu Lila ya. Bu Lila. Iya Pak. Ya. Jadi lebih fokus tadi ke kualitas dulu ya, sebelum nanti kita melihat lebih jauh lagi pengembangan produk dan jasanya ya tadi ya.
salah satu kita poin kuatkan yang dulu di brand yang sudah ada ya Pak. oh gitu. Ya. Oke, makasih Pak Rudi. Iya Bu. Ini ada pertanyaan dari Pak Rusdi. Jadi tadi menyambung pertanyaan dari Bu Enda Fantini. Apakah kualitas Indomie dalam negeri dan untuk diekspor beda kualitas dan rasanya? Dan kenapa Indomie brandnya lebih terkenal dari merek pertama seperti Supermie? Ini tentang masalah mimian juga nih Bu. Pertanyaannya Pak Rusdi. Ini karena dia mungkin sudah ngerasain tuh Bu, beda antara yang diekspor dengan yang dalam lokal, mungkin rasanya beda mungkin kata Pak Rusdi. Silakan Bu. Ya, baik Pak. Terima kasih Pak Rusdi. Ini generasi micin semua kita ya Pak ya. Saya nomor 1 lah pokoknya. Jadi gini Pak, kalau pertanyaannya apakah ada perbedaan kualitas Indomie dalam negeri dan luar negeri ya Pak? Saya bukan orang Indomie ya, bukan orang Indofood, tetapi kebetulan karena sebagai food stylist, saya sama Bu Heni kebetulan food stylist, saya pernah membuat video iklan untuk Indomie yang akan dipasarkan di Afrika kalau nggak salah Pak, luar negeri ya. Nah jadi dia memang punya Indomie khusus. Kemasannya kayak tadi kita lihat di video, sebenarnya gambarnya sama tapi tulisannya berbeda karena memang tergantung dengan negaranya masing-masing. Pas kita cicipin, rasanya sedikit berbeda Pak emang. Jadi tentunya perbedaan itu didasari kepada selera lokalnya Pak, selera ke masyarakat lokal di mana Indomie itu akan dipasarkan di negara mana. Dan yang kedua, yang tidak kalah penting adalah ada aturan penggunaan ingredients dalam setiap negara berbeda-beda Pak. Jadi kalau pernah ingat kasus dulu ada Indomie yang di Indomie goreng kalau nggak salah ya, di negara Cina ditemukan ada satu bahan yang ternyata tidak boleh digunakan. Kenapa digunakan oleh Indomie gitu waktu itu? Pertanyaan. Nah itu sebenarnya Indomie yang dicoba itu adalah Indomie untuk pasar Indonesia. Ternyata bahan ingredients sebenarnya sih bahan tambahan ya Pak, aditif yang digunakan di Indomie lokal itu memang berbeda. Jadi Indonesia punya aturan yang dikeluarkan oleh BPOM. Itu berbeda dengan BPOM di negara lain. Jadi bukan di Indonesia sangat mungkin terjadi di Indonesia diizinkan, di negara lain tidak diizinkan, atau sebaliknya. Perbedaan izin itu sudah di-review oleh tim BPOM, Dinas Kesehatan, bahwa tergantung dengan masyarakat lokalnya. Jadi bagaimana pola konsumsinya, segala macam. Jadi akan dikeluarkanlah untuk bahan tambahan, mana yang boleh, mana yang nggak boleh, mana yang porsinya berapa, itu beda-beda. Nah, yang pasti kalau dari kualitasnya adalah kualitas rasa yang mau kita bicarakan, memang berbeda Pak. Disesuaikan dengan selera. Karena seperti kalau kita juga pergi kemana-mana, misalnya ke tempat lain, kita akan ngerasa kok rasanya beda ya gitu ya. Karena memang taste lokalnya berbeda gitu. Kayak kita ngomongin rendang ya Pak, rendang di Padang sama rendang di Jawa, rendang di Sunda, pasti beda. Kalau kita paksakan mungkin, tapi kalau kita bicara makanan Padang, semua orang suka kali ya Pak ya. Tapi sebenarnya taste rasa rendang itu beda-beda disesuaikan dengan orang lokalnya yang akan menjadi marketnya gitu kira-kira. Berarti lebih aman beli Indomie di luar Bu ya? Kenapa gitu Pak? Bahannya lebih terjamin kali Bu ya? Oh enggak juga Pak, enggak juga. Bukan, enggak. Jadi kan tadi sebenarnya penggunaan ingredient bahan tambahan pangan yang ada di Indonesia itu kan sudah diatur sesuai dengan kebutuhan kita dan pola konsumsi, terutama sih pola konsumsi Pak. Jadi dilihat bagaimana pola konsumsi Indonesia, apakah cukup makan sayur. Jadi itu ada sebuah apa ya namanya ya, Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan sama BPOM itu Widya Karya namanya. Jadi mereka pasti akan melakukan setiap tahun akan nge-review kira-kira bagaimana sih pola konsumsi orang Indonesia dikaitkan dengan bahan tambahan makanan, dikaitkan dengan kebutuhan karbohidrat, kebutuhan kalori berapa besarnya, kebutuhan protein berapa gitu Pak. Itu kaitannya ke situ sih. Baik, Bu Lila. Ya, tadi satu lagi tadi Bu Lila yang tadi Pak Rudi ya. Iya, brand lebih terkenal dari merek pertama dulu, Supermie dulu Bu. Oke.
Kalau saya tidak salah ya, sebenarnya Supermi itu dibeli oleh Indofood, Pak. Oh, Indofood sama Bu Jadi, ya. Sarimi, Indomie sama-sama brand Indofood sekarang ya. Tapi sebenarnya brand aslinya Indofood itu adalah Indomie. Indomie Bu ya. Jadi, baik, Bu. kenapa sih Indofood memiliki 3 variasi Indomie, Sarimi, Supermi? Itu karena target marketnya aja beda-beda, Pak. Dan baik, Bu. target market si Indomie ini kan yang sangat mass, hampir semua lapisan sebenarnya. Jadi mau nggak mau mereka akan lebih fokus ke situ karena disitulah jumlahnya yang paling besar gitu marketnya. Kalau Sarimi kan market C ke bawah ya, Pak. Iya. Jadi beda market sih, Pak. Ada satu lagi Bu, mie yang hilang Bu sekarang Bu, Salami Bu. Salami ya? Salami tapi bukan Indofood ya, Pak ya? Iya. Bukan Bu Dia ya. nggak kuat bersaing kayaknya, Pak. Gagami banyak kalah deh Bu. Banyak ya. Gagami juga udah nggak ada sekarang kan, Pak? Harus diada-ada aja. Baik, terima kasih Bu Lila. Bu Eni gimana Bu? Bu Eni ada tambahan mungkin Bu Eni? Iya, kalau ngomongin Supermi juga Supermi, Indomie, tadi apa lagi Pak? Oh, Sarimi ya. Sarimi. Ternyata memang banyak sekali dan kemudian mungkin ini kaitannya juga bisa dibilang dengan promosi kali ya Pak ya. Tadi bahwa promosi itu nanti akan berkaitan dengan brand image. Brand image apa yang kemudian menempel di masyarakat. Sama seperti kalau saya perhatikan sekarang karena saya di rumah aja, jadi selalu nonton yang namanya kalau sore apa namanya Diary di Onsu. Nah di situ kan juga si Trans TV ini kan lagi selalu memutar lagu-lagunya dia dan itu kemudian terus-menerus diputar sehingga kita masyarakatnya jadi familiar. Nah, ini juga kemudian mungkin berkaitan dengan budget promosi yang dilakukan oleh si Indomie, Sarimi sama si Supermi tadi gitu. Itu sih Pak tambahannya sedikit. Nah, terima kasih Bu Eni. Iya, satu lagi boleh sedikit Pak? Tadi ngomong-ngomong tentang apa namanya kualitas makanan. Sebetulnya itu akhirnya nanti akan berlanjut kepada kesukaan atau favoritisme dari sebuah karakter masyarakat ya Pak ya. Saya sama Bu Lila waktu itu dari masing-masing karena kita sebagai masyarakat yang tinggal terbiasa di suatu tempat akan terbiasa dengan karakter yang ada di suatu tempat tersebut. Gitu. Kayak misalnya saya waktu itu sama Bu Lila pernah pergi sama-sama ke Minangkabau, ke Minang. Nah, di situ kan yang terkenal itu kan si Los Lambuang. Los Lambuang itu makanan khas Minang. Tetapi begitu dicicipin loh, kok ini rasanya jamu banget ya gitu loh. Dan ternyata buat saya penggemar makanan Padang, tetapi begitu sampai di Los Lambuang ini loh, kok rasanya begini ya, kok jamu banget ya, kok spice-nya terlalu kuat ya. Tetapi kemudian begitu sampai ke Jakarta, saya senang banget dengan makanan Padang. Nah, ini ternyata setelah ditelusuri itu kaitannya sama si karakter masyarakat tersebut yang memang dia itu sangat suka sekali dengan spice dan kemudian tidak menambahkan bahan-bahan aditif seperti gula, seperti gula. Kalau di Jakarta mungkin akan berubah karena disesuaikan dengan tipikal masyarakat yang memang lebih suka manis sedikit, kemudian penggunaan si spice-nya lebih sedikit itu Pak. Dan kemudian nanti kalau misalnya kita bisa tahu bahwa daily intake setiap orang itu punya khas masing-masing. Jadi masyarakat Indonesia daily intake-nya seperti apa untuk karbohidrat, untuk protein, kemudian untuk vitamin. Begitu juga berlainan dengan orang mungkin dari Afrika, dengan orang dari Eropa, dan orang dari Asia lainnya. Itu saja sih Pak tambahannya. Sesuai dengan kulturnya berarti masing-masing Bu ya? Iya betul Pak. Ya, terima kasih Bu Weni, Bu Lila. Gimana Pak Rusdi? Pak Rudi. Udah, puas Pak Rusdi cukup jelas. Sudah terpuaskan Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Gitu Pak Rusdi. Jadi kata Bu Lila tadi itu menyangkut masalah ingredient. Jadi disesuaikan dengan taste-nya yang di sana. Bisa jadi tempe kita ekspor ke mana? Ke negara Italia bisa nanti rasa keju gitu. Pizza, rasa pizza.
Ya kan disesuaikan dengan bisnya. Gitu, betul. Gitu. Jadi mensiasati pemasaran pengembangan produk disesuaikan dengan kultur yang ada di sana. Gitu ya Bu Lila ya. Benar Betul kan? sekali. Betul Pak Rudi. Iya. Terima kasih. Ya. Terus tadi Bu menyambung pertanyaannya Pak Rusdi, Pak Bestari Gama nih Bu. Jadi ini pertanyaan atau apa ya? Saya bacakan ya Bu ya. Setuju dengan pertanyaan Pak Rusdi karena pernah mengalami juga sewaktu di negara tetangga. Cuman nggak disebut negara tetangganya mana nih Bu? Merek sama, tapi rasa beda mie-nya. Tapi store mie emang era tahun 70-80-an seingat saya. Gitu. Thailand, Pak. Negara Thailand, Pak. Oh, negara Thailand, iya. Masya Allah. Thailand. Ya, Pak Bestari Gama ini memang tahun 70, 80, 90, 2000 di 4 era ini ya, sudah merasakan semua rasa-rasa. Ini ya Pak. Oh ya. Iya, saya saya hidup di era kolonial, Pak, masalahnya. Oh iya. Kolonial dan milenial ya Pak. Iya. Terus setelah Iya, itu Bu. diakuisisi oleh Indofood. Sekarang orang lebih mengenal Indofood daripada merek. Nah ini pertanyaannya apa ini Pak? Pak Bestari. Iya, Pak. Aduh, maaf. Saya nggak nanya sebenarnya. Tadi saya nyambung Pak Rusdi sebenarnya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Tapi saya nggak apa-apa. Saya ingin nanya aja sedikit aja mungkin, karena saya juga punya usaha kecil-kecilan kuliner juga. Pengembangan produk ini mungkin tadi udah disebutin sama Bu Lia untuk masalah di bersaing dengan seperti contoh dengan Indofood ya Bu ya. Nah, iya, kalau dari sisi kita yang baru usaha ini biasanya pengennya masuk di pasar tuh lebih efektifnya itu seperti apa ya Bu? Paling itu deh saya mau nanya karena biar lebih mudah aja. Soalnya pertanyaan saya tadi udah ditanya sama Pak Rusdi, tapi nggak apa-apa. Saya nambahin dikit aja. Maaf ini. Iya Pak. Ya udah, itu aja Bu. Makasih. Gimana Pak? Jadi tadi bagaimana cara bersaing? Iya, cara bersaing Bu, gitu aja. Oke. Cara bersaing tadi seperti udah kita bicarakan tadi ya Pak, sebenarnya untuk UMKM itu punya market yang berbeda dari produk industrial ya Pak. Justru kalau kita ngerasa, jadi kita kadang sudah keburu ciut perasaannya dengan, aduh Indofood itu kan distribution channel-nya udah luar biasa. Kenapa dia bisa dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri, dia distribution channel-nya kalau udah kita bicara marketing mix, dia udah juara. Tetapi kita tetap punya kesempatan ternyata Pak. Tadi seperti yang sudah kita bicarakan bahwa trennya masyarakat sekarang itu justru lebih pingin yang natural, pingin yang homemade, pingin yang lebih bukan produk industri, karena ngerasa itu akan menjadi lebih sehat rasanya gitu. Sehingga pasar yang harus kita grab adalah pasar yang itu berarti Pak. Pasar yang memang punya jadi kebanyakan sih kalau saya rasa ibu-ibu di sini juga semua sama. Pasti kalau ngelihat bacaan tidak mengandung pengawet, tidak mengandung bahan aprisa, MSG gitu, MSG. Nah, itu pasti kita langsung wah ini oke cakep nih buat beliin buat anak saya gitu. Jadi itu langsung ada asumsi di kita jadi ini pasti lebih sehat gitu. Nah, jadi market orang-orang yang concern kepada kesehatan itu yang bisa kita grab Pak. Jadi tentunya strateginya jadi berbeda ya Pak. Jadi kita harus memfokuskan kepada keunggulan produk kita itu. Yaitu makanya saya rasa semua UMKM makanan banyak yang bilang begitu. Tidak mengandung pengawet, tidak mengandung bahan tambahan apa gitu. Nah, jadi walaupun pada kenyataannya nanti nih Pak, ada hal-hal yang dari segi apa ya, saya kebetulan punya teman juga Pak yang lagi memulai juga dengan bikin mie ayam. Mie-nya dia itu kemudian dia rasa hasil trial dan komen-komen dari para teman-temannya, mie-nya itu kurang elastis, lebih cepat putus. Ya, jadi itu naturalnya Pak. Dia udah pakai tepung yang protein tinggi untuk menciptakan glutennya supaya dia sebenarnya elastis. Tetapi pada kenyataannya tidak bisa mengalahkan mie yang dijual-jual orang yang ternyata menggunakan bahan tambahan. Jadi itu pilihan akhirnya. Jadi saya bilang apakah kita mau mengedukasi bahwa kepada
marketnya kamu bahwa memang ternyata mie gue mungkin berbeda rasanya daripada mie yang dibeli di tempat lain. Tetapi ini kita pure menggunakan natural ingredient tanpa menggunakan bahan tambahan. Jadi kan memang berbeda, memang kadang nggak menggunakan bahan yang sama gitu, Pak. Kira-kira gitu sih, Pak, mungkin. Iya Bu Lia, terima kasih informasi penjelasannya. Mudah-mudahan nanti saya promosikan juga, karena kebetulan saya juga kan usaha siomay Bu. Oh, Jawa ya Pak. Iya, permasalahan. Iya, saya memang kemarin waktu pas yang seminar kemarin masalah tentang promosinya kita pakai bahasa tadi yang Bu Lia sebutkan bahwa untuk bahannya ini natural, sehat, segar segala macam Bu. Termasuk juga kita sampaikan dengan cara untuk milih ikannya itu yang segar, yang tidak ini dan yang paling penting biasanya kalau di makanan itu pasti semua makanan memang mengandung MSG ya Bu ya, kalau nggak salah. Secara alami MSG itu ada di beberapa jenis bahan makanan Pak. Di beberapa bumbu ya mungkin ada MSG-nya seingat saya. Ya jadi tapi saya berusaha supaya untuk mengedukasi pada masyarakat kalau siomay ini bukan berarti sekedar siomay, tapi juga bahannya pun juga kita pertimbangkan untuk dari sisi kesehatannya. Artinya tidak asal beli ikan, tidak asal beli bumbu-bumbunya yang udah kadaluarsa gitu loh Bu maksudnya. Jadi mungkin alat promosinya yang dengan bahasa kata-kata promosi yang lebih mengena itu akan menarik pembeli supaya bisa lebih banyak yang beli lah intinya gitu. Ya Pak, mudah-mudahan Pak. Pokoknya marketnya memang harus market orang-orang yang concern. Karena kita nggak bisa bohongin, begitu kita menggunakan bahan natural ingredient, harga jadi lebih mahal ya Pak dibanding somay abang-abang misalnya. Nah, betul. Ya kan itu Pak, dia. jadi kita memang mencari market yang bukan marketnya abang-abang dorongan itu Pak. Kita nggak bisa ngalahin dia, karena dia ingredientnya, walau alam, katanya ikan sapu-sapu ya Pak, saya nggak tahu juga. Iya, nggak tahu juga saya juga. Iya, katanya. Iya. Saya rasa itu aja Bu Lia, makasih banyak informasinya. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak Bestari Gama pertanyaannya tadi. Alhamdulillah mewakili dari kita semua. Mungkin ya Pak, mewakili Pak. Memang tadi kualitas makanan itu jadi ya Bu Lila ya, bagaimana kesehatan dan kebersihan itu juga faktor selaku UMKM untuk menjaga kualitas ya Bu ya. 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 Ini ada Bu jadi Pak Saparudin. Pak Saparudin ini ada 2 pertanyaan Bu sebenarnya. Jadi saya bacakan. Dari contoh-contoh produk tadi semua terkait kuliner. Bagaimana mensiasati pengembangan produk craft atau produk ikutan dari produk lokal seperti kain khas setempat. Terus disampaikan perlu ada tim research and development serta menjadi kreatif dalam pengembangan produk. Bagaimana upaya mengembangkan produk dan mengikuti keinginan konsumen tapi meminimalkan cost atau biaya. Karena biasanya kita harus mengubah kemasan dengan tampilan produk untuk mencari perhatian konsumen. Itu Bu. Ya pertanyaannya lumayan banyak juga nih Bu. Jadi sambutan dari pertanyaannya panjang. Silakan Bu. Ya. Produk craft ya Bu ya. Produknya craft ini Bu. Produknya craft ya. Bu Eni dulu ya. Oke. Boleh. Tadi menyambung bagaimana sebetulnya untuk produk craft sama produk ikutan dari produk lokal. Kalau saya pikir, kalau saya bisa sarankan sih sebetulnya kita tetap harus melakukan yang namanya inovasi ya Pak ya. Tetap harus itu. Misalnya kalau selama ini kan produk craft, misalnya untuk tenun, misalnya ya soal tenun. Nah kalau tenun itu selama ini kita hanya membuat untuk baju aja gitu. Tetapi kemudian kita bisa melihat bahwa sebetulnya masyarakat punya sesuatu yang lain. Keinginan dari masyarakat itu banyak sekali. Nah, target market apa yang sebetulnya ingin kita tonjolkan di sini? Kalau misalnya produk craft, tadinya hanya untuk dibuat busana atau fashion aja. Tetapi kemudian dari busana atau fashion itu ternyata homeware itu juga pasarnya besar ya. Gitu. Pembuatan dari sarung bantal, apalagi sekarang kan semua orang kayaknya pengen rumahnya itu jadi cantik gitu loh.
semua orang pengen rumahnya jadi bisa ditampilkan di Instagram mereka masing-masing, Instagramable banget. Kemudian like-nya, viewersnya jadi banyak. Nah, ini juga bisa jadi satu jadi satu inspirasi kita bahwa si produk kain kita ini kemudian bisa kita hasilkan sebagai misalnya sebagai si sarung bantal. Selain sarung bantal juga mungkin kita bisa jadi taplak meja atau si placemat untuk ruang makan. Kemudian kalau misalnya ada satu lagi mungkin bisa kita lakukan selain kalau tadi ada hubungannya sama homeware. Nah, kalau misalnya kita buat menjadi seperti alat-alat untuk perlengkapan kerja seperti kartu nama, kemudian bisa jadi dompet kosmetik. Ini juga kan sebetulnya membuat produk range kita menjadi lebih banyak selain dari si fashion tersebut. Itu sih Pak. Dan kemudian bahwa tidak menutup kemungkinan gimana sih caranya supaya kita bisa meminimalkan cost walaupun sebetulnya kita nggak punya R&D yang besar sekali seperti si pabrik Indofood ya. Ya ini adalah salah satu keinginan kita sendiri bahwa kita itu ingin produk kita ini laku di pasaran. Jadi ada daya juang dari si pemiliknya. Gimana sih caranya supaya si produk ini bisa kita lemparkan inovasinya yang baru-baru. Nah, mungkin kita ya bisa melakukan sendiri untuk mengembangkan produk tersebut. Kemudian kita bisa memanfaatkan dari pengembangan produk tersebut, kita bisa lebih memanfaatkan yang namanya teknologi kali Pak. Sekarang mungkin yang namanya digital media itu sangat-sangat sudah aware sekali oleh banyak orang. Jadi penggunaan sosial media seperti Instagram, kemudian seperti Facebook itu juga bisa jadi salah satu sarana untuk bisa membuat produk kita bisa lebih dikenal. Walaupun sebetulnya memang kita harus punya cost tersendiri, cost itu bisa dalam bentuk materi sama imaterial, misalnya untuk pembuatan foto yang lebih bagus, atau pembuatan mock-up produk sehingga kemudian bisa kita tampilkan kepada konsumen. Begitu sih Pak, sedikit ini insight dari saya. Apa Bu Lila bisa menambahkan? Boleh ya. Menambahkan sedikit mungkin untuk Pak Saparudin ya Pak. Mungkin kita bisa coba belajar dari kalau kita bilang kisah sukses, sekarang batik sudah mengalami kesuksesan ya Pak ya. Itu batik zaman dulu yang hanya dipakai oleh generasi kolonial, maaf Pak Bestari, orang-orang tua kita kayaknya kita kalau mau pakai, untuk kita generasi anak-anak muda pakai batik dulu kayaknya nggak keren, kurang keren gitu. Jadi batik hanya digunakan untuk acara-acara kondangan gitu ya. Tapi kemudian melakukan inovasi dengan apa? Berarti batik-batiknya misalnya buat kain dibikin untuk potongan bajunya yang lebih modern, lebih anak-anak. Jadi anak-anak muda lebih suka. Itu misalnya artinya batik itu kita bisa lihat dulu dia seperti apa dan sekarang dia menjadi seperti apa. Jadi sekarang batik itu sudah menjadi kebanggaan. Kalau dulu batik hanya, dan gaya hidup justru menjadi lifestyle. Kalau dulu batik hanya digunakan untuk acara-acara yang resmi, yang untuk kondangan lah paling umum misalnya gitu ya. Nah, jadi itu salah satunya. Terus kalau misalnya tadi ada pertanyaan yang bagaimana upaya mengembangkan produk dengan mengikuti keinginan konsumen tetapi meminimalkan cost. Karena biasanya kita harus mengubah kemasan dan tampilan produk untuk mencari perhatian konsumen. Ya Pak, kita memang salah satu cara yang bisa kita lakukan untuk menarik perhatian memang dengan kemasan ya Pak, yang banyak sekarang dilakukan. Seperti tadi misalnya, untuk makanan lagi, tadi yang saya kasih contoh kan memang dikemas dalam tempat yang lucu, yang kekinian, sehingga terlihat lebih menarik gitu. Nah, bagaimana meminimalkan cost-nya? Nah, jadi gini Pak, kalau kita bicara tentang value,
kita menciptakan value itu artinya memang sebenarnya jika kita memberikan value lebih dari segi kemasan yang lebih cantik, kita bisa membuat harganya menjadi lebih mahal dibanding hanya kita bungkus dengan plastik biasa, misalnya gitu kan Pak. Jadi konsumen pun nggak masalah untuk membeli menjadi harga menjadi lebih mahal saat misalnya tenun kita lipat, kita bungkus dengan baik. Tenun boleh dilipat nggak sih? Harus digulung ya Pak ya? Itu kemudian kita kasih dengan kotak yang bagus, yang bagaimana itu kan kita pembeli pun akan ngerasa worth it untuk membeli karena ada value di situ yang memang kemasannya memang didesain membuat kain itu lebih aman, lebih awet, dan lebih cantik penampilannya gitu. Jadi untuk jika kita harus menaikkan cost karena kita menambahkan value dalam produk kita, saya rasa itu nggak apa-apa, Pak. Asal sebanding gitu. Jadi sebanding dengan apa yang kita berikan dan sehingga si konsumen akan merasa oke, worth it untuk saya membeli ini gitu. Jadi sama kayak kita bicara somai tadi Pak Bestari sama somai abang-abang yang lewat, kenapa harus membeli somai yang lebih mahal? Karena ada value yang diberikan. Ini somainya lebih sehat, mengandung ingredient yang lebih sehat, tanpa bahan pengawet, natural ingredient, dimuat segala macam bisa kita sampaikan. Value itulah yang kita beli dengan harga lebih mahal dibanding somainya abang-abang gitu. Jadi nggak usah takut untuk menambahkan harga jika kita menambahkan value juga gitu Pak. Kira-kiranya sih gitu Pak. Sudah? Tambahannya kira-kira begitu Pak Rudi? Ya Bu, cukup ya Bu ya tambahannya Bu. Cukup Bu, ya, kenyang saya. Ibu Eni gimana Bu? Ya, sudah Pak. Oh sudah, oke. Ya, terus ini pertanyaan dari Pak Irawan Fahrudin ya Bu. Bagaimana pengembangan produk pada saat titik puncak dalam produk jasa pada masa pandemi, khusus di pulau? Nah, cuman Pak Irawan ini nggak menyebutkan produk jasanya itu apa, terus memang khusus di pulau gitu. Pulaunya yang disebutkan pulau apa kita juga nggak tahu. Pulau Seribu gitu. Ini ada Pak Fahrudin, Pak Irawan Pak Fahrudin. Bisa kesambung Pak? Tadi Irawan bilangnya nggak ada ya? Oh ini suara tak ada, macam mana nih? Macam orang bisu nak cakap. Acem upin-ipin je. Ya Bu, silakan Bu. Ini Bu ada pertanyaan dari Pak Irawan Fahrudin. Pengembangan produk ya Bu pada jasa gitu, pada saat titik puncak dalam masa pandemi, khususnya di pulau. Silakan Bu. Pak, Bu Lila, beliau dari Pulau Bangkalis. Pulau Bangkalis. Pak Irawan. Ya. Videonya ada tuh. Ada tapi itu ya. Sudah. Pak Irawan, cemana Pak? Apa kabar nih? Ya. Silakan Bu, di aja Bu. Mungkin dari sana suaranya kurang ini kali Bu. Bu Eni, boleh? Ya, silakan Bu. Aku, oke. Jadi tadi bagaimana pengembangan produk pada saat titik puncak dalam produk jasa pada masa pandemi. Jadi kalau kita lihat tadi grafiknya ya Bapak Ibu kan memang akan terjadi puncak maturity di mana memang kita berada dalam posisi sales paling tinggi. Artinya kita lagi hits-hitsnya, lagi paling bagus-bagusnya. Nah saat itulah kita harus mulai berjaga-jaga. Berapa lama berada di posisi puncak itu nggak bisa sama untuk setiap bisnis. Berbeda-beda. Dan setiap bagaimana cara kita berada di situ. Tetapi yang pasti, begitu kita nyampe titik puncak, kita sudah harus mulai berjaga-jaga, waspada, alert, bahwa dalam kondisi titik puncak ini, kemudian jika kita tidak melakukan sesuatu inovasi, maka kita bisa jadi akan kalah bersaing. Kita akan mengalami declining, seperti tadi di dalam grafik itu. Makanya kita perlu melakukan sebuah inovasi atau pengembangan. Nah, kalau pengembangan jasa, nah jasanya apa tadi itu yang perlu kita ketahui dulu ya Pak Rudi ya. Karena tadi beberapa jasa yang sudah disampaikan oleh Bu Heni, ada jasa tukang cukur, jasa travel agent, jasa transportasi Gojek dan Grab, itu bisa menjadi contoh bahwa jasa pun bisa melakukan inovasi gitu. Iya Bu, betul Bu. Nih Pak
Pak Irawannya bisa dispesifikkan nggak Pak kira-kira jasanya apa Pak? Itu belum tersambung dengan Pak Farudin, Pak Irawan Farudin. Iya. Jadi Iya, jadi Bu. kita agak kalau secara garis besar sebenarnya ya seperti itu, tetap harus melakukan inovasi dengan pariwisata, Pak. Pak Irawan? Ya, Bu. Suaranya putus-putus Di ya, chat Pak aja, Irawan. Pak. Di chat aja lagi, Pak. Diketik Ya. aja kalau nggak. Ya, silakan dilanjutkan Bu Eni, Bu Nila dari Di Pak pariwisata Irawan. katanya Bu Heni. Iya. Oh, pariwisata, monggo. Nah, sebetulnya mau menyambung sedikit Bu Lila. Tadi kalau misalnya kita sudah ada di puncak maturity itu, kan kelihatan bahwa orang pasti akan langsung nengok, oh gila, bisnis dia lagi bagus banget ya. Kemudian pasti nggak lama kemudian ya seperti biasa, banyak follower-follower yang akan mengikuti. Dan follower-follower tersebut mungkin ada yang langsung mencontek apa yang sudah kita lakukan, tetapi kemudian ada yang melakukan modifikasi sesuai dengan keinginan mereka. Nah, ini yang memang harus kita waspadai, bahwa sebetulnya bisnis dimanapun tetap harus bisa kita memberikan value yang lain, atau kita memberikan inovasi yang lain, kita supaya orang tetap aware dengan dan setia terhadap bisnis kita. Tentunya intinya adalah sama seperti gimana sih cara kita memaintain diri kita sendiri gitu. Bu Hen, ini tadi dia bilang bahwa industrinya pariwisata dan kafe. Jadi bagaimana kaitannya dengan masa pandemi ini kayaknya Bu. Jadi bagaimana cara strategi kita karena masa pandemi membuat terpuruk pariwisata, mungkin gitu ya Bu ya? Mungkin ya. Iya. Jadi nggak ada, mungkin tadi nggak ada yang datang kali ya Pak untuk makan ke tempat kita kan. Biasanya kalau selama ini banyak turis yang datang untuk makan ke tempat kita. Tetapi kemudian nggak ada yang namanya turis datang lagi di tempat kita. Jadi kalau mungkin yang bisa kita lakukan adalah kekuatan apa sih yang kita punya. Kemudian mau nggak mau akhirnya kita berpaling kepada masyarakat lokal yang ada di sekitar kita. Nah tadi dari beberapa contoh untuk si makanan ini kan sayang kalau misalnya kita sudah punya kafe, tetapi kemudian kafenya ini tidak berjalan, kemudian padahal kita harus kita harus tetap membayar si karyawannya. Nah, gimana caranya supaya kafe yang kita punya ini tetap bisa berjalan, paling enggak fixed cost untuk yang sudah kita harus bayarkan bisa tetap terbayarkan. Jadi mungkin Bapak bisa melakukan yang namanya tadi kayak promosi lebih giat lagi ke sosial media, tetapi kemudian yang disasar adalah masyarakat lokal. Tetapi kemudian masyarakat lokal seperti apa yang senang dengan produk yang ada di kafe Bapak. Misalnya apakah makanan-makanan spesifik apa sih sebetulnya yang laku di tempat Bapak. Nah, itu kemudian yang bisa dijadikan sebagai salah satu daya saing untuk untuk kita bisa lebih membuka pasar yang ada di tempat kita. Nah, kalau misalnya memang Bapak punya database atau bahwa sebetulnya turis-turis yang ada datang ke tempat Bapak itu berasal dari mana aja, Bapak bisa mungkin melakukan promosi yang lebih jauh lagi dengan menggandeng si logistik, apakah JNE, apakah Tiki, untuk kemudian bisa membuat tadi si makanan-makanan tersebut dalam bentuk frozen untuk kemudian bisa didistribusikan kepada wilayah-wilayah yang sebarannya lebih luas, walaupun sebetulnya itu kemudian membuat pos kita untuk melakukan sedikit R&D, research and development sedikit, tetapi kita bisa menambahkan added value bahwa makanan yang kita pasarkan adalah mengingatkan Anda akan kenangan terhadap di Bangka misalnya. Kalau orang kan selalu
ingin memorable history itu akan tetap tertanam di dalam benak kita. Itu sih sedikit tambahannya. Bu Lila bisa menambahkan? Iya, Pak Irawan barusan bilang naturalnya hilang ya. Slogan saya natural, Bu, gitu. Oke. Pak Irawan, sebenarnya seperti yang disampaikan Bu Heni, kalau dari pendapat saya juga kalau misalnya kita mengharapkan pariwisatanya dari sisi wisatawan kembali datang, itu akan butuh waktu ya, Pak. Semua tempat, semua destinasi wisata, semua daerah di Indonesia, di luar negeri pun sedang suffering, sedang bermasalah dengan itu gitu ya Pak. Jadi kalau Bapak bisa melakukan seperti contoh yang Bu Heni bilang, jadi lebih ke memasarkan produk-produk yang bisa kita distribusikan. Jadi kita yang selama ini membuat punya kerajinan khas misalnya yang menjadi oleh-oleh dari tempat Bapak, mungkin bisa kita kemas, kemudian kita distribusikan, maksudnya kita promosikan untuk sebagai souvenir untuk orang-orang. Atau tadi makanan khasnya bisa dikemas menjadi frozen food. Nah, itu perlu riset dulu juga, Pak. Jadi, tapi yang pasti begini, Pak. Jadi selama masa pandemi kita vakum ini, justru menjadi kesempatan kita untuk melakukan banyak riset, Pak. Jadi ada teman juga yang punya bisnis, kemudian restoran, kemudian dia memang tidak bisa menerima pengunjung, yang dilakukan adalah justru development produk. Sekarang dia punya produk baru yang diluncurkan, jadi dia punya cukup waktu untuk bisa trial and error terhadap produk-produk baru yang selama ini tidak sempat dia lakukan gitu. Nah, jadi justru waktu ini harus kita manfaatkan dengan melakukan riset, kira-kira apa, dan kemudian jangan lupa tetap promosi, Pak. Karena tetap harus mengingatkan kepada semua masyarakat bahwa kehadiran kita tuh ada. Jadi justru selama masa pandemi ini semua orang main sosial media. Semua orang 24 jam mungkin main sosial media. Sehingga justru kesempatan ini harus kita promosikan terus produk kita, jasa kita, sehingga orang tidak lupa gitu. Jadi jangan malah ikut lesu. Ngapain promosi-promosi? Kan lagi gini kondisinya. Nggak gitu, Pak. Justru kita balik pemikiran kita bahwa saat ini semua orang sedang tidak bisa kemana-mana. Tapi kita promosikan untuk tetap mengingat nanti begitu kamu sudah bisa jalan-jalan, jadikan tempat saya sebagai destinasi kamu untuk jalan-jalan ya. Jadi ingatkan terus itu. Tetap berikan apa yang bagus, apa daya tarik wisata di tempat Bapak. Sehingga orang-orang begitu nanti selesai pandemi, semua orang pengen jalan-jalan, Pak. Di mahasiswa Siami aja kalau kita bicara, aduh Bu, udah bosen, pengen traveling, pengen jalan-jalan. Jadi itu bisa jadi salah satu caranya, Pak. Jangan berhenti berpromosi justru. Itu kira-kira Pak Rudi cukup? Iya, Ibu. Cukup. Ya, sinyalnya jelek, Pak. Dia udah lift, Pak. Nanti mungkin di WA Group bisa ya, Pak? Ya, bisa, Bu. Bisa. Iya. Nah, jadi, Pak Irawan, saya jadi teringat, Bu, dengan apa namanya tuh bisnis resto ya, Bu. Kalau yang viral itu kan sekarang di TV-TV itu, kalau kita lihat mereka ada yang pakai TikTok, pakai sosial media. Resto-resto itu mereka malah unik-unik, Bu. Jadi mendatangkan namanya pengunjung gitu, customer, itu ada yang pakai boneka supaya bisa menjaga PSBB, terus dihibur oleh media, ada yang pakai ban gitu. Sebenarnya nggak ada yang berubah dari ininya, Bu, dari produk makanannya, cuman cara penyajian mendatangkan konsumennya itu ada ciri khas sekarang di masa PSBB dengan cara-cara yang unik-unik gitu. Dan seperti itu, Bu. Mungkin bisa ditiru oleh Pak Irawan yang seperti itu, Bu. Karena kalau untuk produk makanan kan biasanya sama ya, Bu ya. Nggak mungkin merubah cita rasa gitu. Ya, yang sudah ada gitu. Ya, Pak. Butuh kreativitas itu. Mendatangkan konsumen itu yang unik-unik supaya mereka hadir dengan cara yang aneh-aneh lah yang dilakukan oleh gitu, Bu. Memanfaatkan media sosial juga pastinya. Ya. Ya, Bu, setuju, Bu? Setuju banget. Mudah-mudahan Pak Irawan juga setuju ya, Bu. Amin. Lagi pula kan satu lagi, Pak, kita kan harus tetap brand image itu di benak konsumen kali ya. Bahwa kalau ngomong tentang Indomie, tentang mie instan, kenapa selalu nomor satu Indomie ya? Karena
dia terus-terusan continue untuk selalu melakukan promosi. Apapun caranya dia selalu melakukan promosi. Apalagi sekarang dan melakukannya sesuai dengan tren yang terjadi saat ini kali ya. Memanfaatkan TikTok, memanfaatkan IG, memanfaatkan FB gitu. Semua lini dia coba supaya orang tetap aware dengan kehadiran si Indomie ini. Gitu. Ya betul Bu, betul, setuju Bu. Memanfaatkan semua fasilitas media sosial atau marketplace yang ada ya Bu. Iya betul Pak. Betul. Bu, ini ada pertanyaan lagi Bu dari Pak Ali Mubarok. Satu pertanyaan. Gitu. Izin bertanya Bu, di era pandemi COVID-19 ini. Orang belum selesai. Lagi ada pelatihan. Dilanjutkan baru. Ya, di era pandemi COVID-19 ini, UKM banyak yang banting setir ke usaha yang berkaitan dengan kebutuhan di era pandemik ini seperti masker, hand sanitizer. Namun pada akhirnya produk yang banyak yang produknya menumpuk karena permintaan menurun. Nah, sebagai wirausaha bagaimana kita bisa memahami siklus hidup produk tersebut? Terima kasih. Oke. Wah, ini yang saat ini terjadi nih ya. Bu Heni? Ya, enggak. Sedikit saja. Ini kaitannya sebetulnya sama masker ya. Masker kan sama hand sanitizer. Dia kalau dulu kan memang hubungannya sama supply and demand ya. Dulu begitu harus ada wabah ini, orang langsung buru-buru cari yang namanya masker sama hand sanitizer. Sedangkan demand-nya banyak, tetapi supply-nya sedikit. Ya, dan akhirnya membuat harga jadi melambung tinggi. Nah, kemudian setelah beberapa waktu, akhirnya supply-nya jadi memadai. Dan supply-nya banyak, tetapi demand-nya juga sebetulnya tetap sama. Karena orang yang butuh si masker sama hand sanitizer itu kan sebetulnya masyarakat yang ada di kita juga. Tetapi supply membanjir. Nah, ini adalah sebetulnya hubungannya nanti sama inovasi produk. Si masker tetap harus diperlukan oleh orang-orang. Si hand sanitizer itu tetap harus diperlukan untuk protokol kesehatan. Tetapi kemudian kita harus bisa melirik target market pasarnya apa aja yang bisa kita buat ya. Kemudian berkembang misalnya hubungannya sama pesta. Masker yang di orang-orang kan sekarang sudah masa transisi. Masa transisi ini kemudian ternyata mereka butuh sesuatu yang lain daripada yang lain. Masyarakat kemudian mulai sedikit-sedikit datang ke undangan-undangan, dan terutama untuk wanita mungkin mereka membutuhkan masker yang beda dari yang sudah ada sekarang. Apakah kemudian nanti masker tersebut dikasih manik-manik, kemudian masker tersebut dibordir, kemudian masker tersebut dibuat jadi lebih cantik, atau masker untuk pengantin, karena biarpun mau menikah, tetap kan kita harus tetap melaksanakan yang namanya protokol kesehatan kan. Nah, masker untuk calon pengantin pria dan wanita itu juga kemudian bisa jadi satu pasar baru buat kita. Atau kemudian masker yang hubungannya sama anak-anak, karena semua orang sekarang mikirin masker kok untuk orang dewasa aja ya, padahal anak-anak itu juga banyak sekali, dan anak-anak itu mulai dari anak-anak yang remaja, anak-anak yang kemudian umurnya masih di bawah 5 tahun, atau anak-anak bayi, dan kemudian itu memerlukan masker sendiri-sendiri. Ini juga bisa jadi satu peluang kita untuk bisa memanfaatkan masker tersebut, sehingga kemudian bisa menjadi salah satu peluang kita untuk berjualan masker sama hand sanitizer di era transisi ini. Ya, segitu, Bu Lila. Ya, sudah sebenarnya Bu Heni sudah. Ya. Maaf, ya, boleh ikut menambahkan nggak Bu? Boleh nggak? Boleh dong Pak. Boleh Pak. Enggak, saya menarik sih masalah masker ini. Kebetulan ada beberapa rekan saya juga yang mengalami hal yang sama yang pertanyaannya Pak Ali Mubarok. Jadi setelah beralih ke usaha
masker atau hand sanitizer yang cukup banyak, akhirnya terjadi penumpukan. Pada saat sekarang demand-nya sudah mulai turun. Nah, inovasi yang mungkin dilakukan oleh wirausaha itu untuk supaya siklus hidup produk ini tetap bisa dipasarkan, dia melakukan hal yang membuat masker itu jadi custom, Pak. Jadi artinya dia mempromosikan itu dengan cara mengcustom. Biasanya kan kalau untuk orang-orang yang instansi atau mungkin perusahaan pasti membutuhkan seperti logo atau apa gitu di masker tersebut sehingga itu jadi lebih menarik. Nah, ini mungkin bisa membuat satu add value juga buat masker itu bisa dibeli oleh konsumen ya. Karena memang betul tadi Bu Heni bilang bahwa untuk membuat suatu dalam era seperti sekarang ini penggunaan masker maupun sanitizer kan masih tetap diperlukan ya. Jadi mau tidak mau kita sebagai usaha yang katakanlah produk maskernya sudah terlampau numpuk banyak nih ceritanya. Ini gimana kok nggak laku, mau disebar nggak bisa lagi, orang udah pada menat. Nah, dibuat custom seperti itu mungkin itu lebih menarik bagi orang untuk membeli gitu. Ya ini sekedar usul aja sih yang mendaftarkan. Kalau salah ya mohon maaf. Itu aja, makasih. Iya benar tuh Pak. Di custom ya Pak ya. Jadi custom sesuai dengan target market kita kali ya. Iya. Jadi di custom dengan tadi tempat dibilang untuk kalau misalnya untuk mantenan, dikasih pernak-pernik bagi yang ya, atau dipakai apa rumbai-rumbai gitu mungkin. Nah itu juga bisa kalau untuk menghadiri mantenan begitu ya. Atau mungkin ya macam-macam dikasih anting mungkin bisa juga, saya nggak tahu lah. Kalau untuk perempuan mungkin gitu aja sih Bu. Iya. Bahkan kalau misalnya kayak brand besar seperti Louis Vuitton, Gucci itu juga mereka sudah mulai membuat masker. Tapi dengan logo dan harganya jadi mahal karena dibubuhkan logo mereka gitu loh. Masker ala Louis Vuitton, masker dari Louis Vuitton itu berapa harganya tuh masker LV ya Bu? Oke, saya cukup Pak. Sudah cukup ditambahkan Pak Bestari juga udah cocok. Iya, terima kasih Ibu Lila, Ibu Eni pertanyaannya. Memang kalau menyangkut masalah masker, yang paling banyak itunya Bu ya, saya perhatikan memang dari gendernya wanita Bu. Kalau laki-laki ini biasanya sih kalau masker wanita ini unik-unik Bu. Jadi pasarnya karena memang orang-orangnya fashionable gitu. Jadi untuk produk itu memang dibuat menarik mungkin. Gitu. Jadi kalau untuk Pak Ali Mubarak memang inovasi tetap jawabannya ke kita. Gitu. Selain dari manfaat gitu ya Bu ya. Asal jangan model Spider-Man aja ya Bu, susah Bu. Ada loh Pak sekarang masker apa namanya depannya si Brad Pitt buat Brad Pitt. Tuh. Brad Pitt. Nah, siapa tahu kesaru kan, ini Brad Pitt. Gitu. Berbagai penampilan Pak, pengembangan penampilan Pak. Iya betul Bu. Kalau untuk masker Bu, fashion itu lebih banyak ke ini Bu, ke untuk ke perempuan Bu ya. Kalau laki-laki saya perhatikan memang bentuknya sport gitu, biar rata-rata ya Bu ya untuk masker gitu. Ya. Ini Bu, kalau untuk pertanyaan sih sudah nggak ada Bu yang bertanya di sini. Jadi kalau memang sudah nggak ada pertanyaan lagi ya mungkin nanti selanjutnya bisa kita tutup gitu. Memang kita masih menunggu siapa yang mau bertanya. Ada waktu sekitar 15 menit lagi. Atau saya tawarkan ke teman saya Pak Elva. Pak Elva ada di tempat Pak Elva? Pak Elva? Mungkin tidak ada Pak Rudi. Oh, nggak ada ya. Kepada yang lain dipersilakan kalau mau bertanya pakai ini aja, pakai reaction kan ada itu di bawah, pakai tanda yang ini. Nah ini, silakan kalau mau bertanya. Masih ada waktu sekitar 15 menit lagi. Bu Lila, Bu Heni, sabar ya Bu. Iya, Kita masih menunggu. Mungkin mereka lagi berpikir mau bertanya apa gitu, mengenai pertanyaan gitu. Kan pertanyaan itu harus menarik ya Bu, gitu supaya dapat masukan gitu. Yep. Atau ada tambahan dari Bu Heni, Bu Lila, silakan. Tambah apa lagi Bu Heni? Ada yang mau ditambahkan Bu Heni? Iya, sebenarnya sih kalau misalnya
saya sebagai seorang wirausahawan, kita tuh nggak boleh berhenti belajar kali ya. Nggak boleh berhenti untuk melihat jangan atas produk kita. Jadi jangan capek, jangan lelah gitu. Kalau misalnya kita udah, gila produk gue udah bagus nih ya gitu. Tapi ternyata jangan jumawa terhadap tersebut karena di luar itu ternyata banyak juga yang memang bisa lebih bagus dari produk kita. Dan kita juga selalu aware sama kompetitor gitu loh. Karena kompetitor itu kan bisa jadi dia kayak memodifikasi atas apa yang sudah kita lakukan sehingga kemudian produk kita malah jadi tenggelam dan orang malah berpaling kepada produk kompetitor. Jangan lelah belajar, terus berinovasi, terus catch up dengan tren kekinian itu sih sebetulnya. Karena saya sebetulnya ini ada satu insight yang bikin saya jadi ternyata tren dunia digital tuh gila sekali ya, hebat sekali ya. Salah satunya dengan pandemi ini kita bisa meminimalisir jarak menggunakan meeting, bahkan meetingnya itu orang dengan senang hati karena hanya dengan dasteran dan di rumah sambil mungkin melakukan hal lain bisa terjadi. Kemudian kalau lagi-lagi makanan, karena kami sebetulnya emang awalnya dari makanan saya sama Bu Lila. Jadi ada yang namanya ghost kitchen. Apa sih ghost kitchen gitu? Saya tadinya mungkin ini sudah pernah dibahas di satu media nasional. Apa sih ghost kitchen? Dapur hantu. Ternyata dia itu sebuah usaha makanan, tetapi dia tidak berkonsep dine in. Jadi dia hanya mengandalkan orang untuk take away sama delivery. Dan delivery itu bukan dilakukan oleh si pengusaha restoran tersebut, tetapi delivery itu dia menggandeng dengan partner lain, dengan online, dengan ojek online, dengan Grab, dengan Gojek. Dan kemudian kalau misalnya saya baca di situ, saya sih nggak pernah gajian ya tiap bulan, tetapi setiap hari tanggal muda. Karena setiap hari itu minimal dia sudah punya 7 outlet, satu outletnya itu bisa menghasilkan sekitar 70 juta. Jadi, dan itu terus berlangsung, dan apalagi dengan keadaan pandemi seperti sekarang, malah dia mendapat kayak, bukan durian runtuh juga, mendapat banyak, orang malas keluar, orang kemudian tapi selalu pengen makan, sehingga si perusahaan restorannya ini kemudian malah makin berkembang. Itu sih. Banyak jadi orderan ya, Bu? banyak orderan banget. Bahkan dia bilang di sini tuh nggak berhenti produksinya karena semua orang pengen makanan saya. Jadi prinsipnya tetap berinovasi, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan orang lain supaya bisa memanfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Itu aja sih, Pak. Setuju, Bu. Manfaatkan apa yang ada di sekitar kita. Nah, itu salah satu bentuk yang jadi perhatian ya, Bu, untuk para UMKM ya, Bu? Iya, betul. Karena kan bisa meminimalisir cost juga kan. Kita nggak usah punya motor, kita nggak usah punya driver, gitu. Dan itu kan yang membayar akhirnya si consumer juga kan. Dan consumer dengan senang hati kan. Oh iya. Ya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Pak Rudi ada satu lagi nih, Pak Rudi. Iya, Bu. Pertanyaan, Pak. Ya, Bu. Ya. Yang dari Ibu Asmi di Warti ya? Ya. Atau Ibu yang mau membacakan, Bu? Bu Lila Mulyani sekalian dijawab. Nanti nggak ada kerjaan Pak Rudinya. Oh, ada, Bu. Baik, saya bacakan dulu ya, Bu. Ya, siap, jadi, Pak. Bu Asli, ini dari Ibu Asmi di Warti. Bu Asli dari Bogor, Bun. Produk nasi Padang masih terkendala di pengiriman jarak jauh. Apa solusinya dan inovasinya apa ya? Ini dari Ibu Asmi di Warti. Silakan, Bu, kuliner. Ya, kuliner. Bu Heni, mau duluan? Nanti. Silakan, Bu Lila. Oke, sebagai orang awak ya, Bu. Padang, orang awak. Ibu Asmi masih ada kan? Oh, Ibu Asmi. Halo, Bu Asmi. Jadi gini, Bu, kalau
Ibu menanyakannya ke nasi Padang pengiriman jarak jauh, solusi paling mudahnya tentunya jangan langsung dirames ya, Bu. Ya kan? Jadi dipisah-pisahin. Itu solusi paling mudah karena memang begitu kalau misalnya dirames, nasi Padang dirames kan pastinya dia udah cepet rusak ya, Bu, cepet bau. Itu jika memang Ibu maksudnya begitu pertanyaannya. Tapi atau misalnya pertanyaannya lebih ke mengarah inovasi apa, mungkin kita bisa bikin misalnya makanan Padangnya seperti yang tadi, Bu. Jadi ready to cook. Jadi Ibu nggak usah menyiapkan langsung jadi yang bersantan mudah rusak, tapi itu nggak bisa dengan nasi berarti ya, Bu. Intinya misalnya lauknya. Ibu menjual lauknya, kalau rendang gampang ya, karena dia nggak cepat basi. Kira-kira yang cepat basi misalnya apa, Bu? Bu Asmi boleh kita diskusi aja, Bu Asmi udah dibuka kan? Boleh. Udah. Ya, gimana Ibu? Apa? Maksudnya gimana? Maksudnya kan kalau itu kan kayak Peci Binong, kita kan belum punya aplikasi GrabFood kayak gitu, belum bekerja sama belum. Jadi masih gosen gitu, maksudnya kirim sendiri gitu kan dari free sendiri. Jadi karena kan sepanjang pandemi kita baru belajar dari online, biasanya kan punya kios aja gitu kan, biasa udah belum pernah punya ilmu dengan online, ternyata ada hikmahnya juga selama di lockdown di rumah kita punya ilmu gitu. Betul, Bu. Ada jadi kita masih belajar setiap hari kita ngikutin belajar dari mana-mana. Alhamdulillah kita dapat pelajarannya, cuman masih belum mahir gitu kan. Tapi kita udah bisa jalan nih kayak Cibinong, kayak bukan banyak di jarak jauh kayak yang bersantan itu masih sulit gitu. Oh itu. Maksudnya sulitnya gini, apa ke JNT, kalau dikirim sendiri kan jauh kan, ada di Cisarua 1, di Cibinong 1 kan nggak kekejar kalau sama kita yang sendiri ngantar gitu. Jadi kita masih mau cari-cari kerjasama dengan seperti JNT seperti itu belum kejangkau sama pengetahuannya mungkin ya. Kayak Gopis, ada kayak gitu kan belum, tapi udah ada yang ngasih tahu juga. Ada Gopis, katanya kita tinggal pesen, dia tinggal jemput, tinggal dianterin, katanya tinggal bayar. Tapi belum cobain sih. Jalan waktu lah, kita sabar dulu menanti. Iya, Bu. Harus banget memanfaatkan tadi yang Bu Heni bilang kolaborasi, Bu. Jadi memang Ibu nggak susah kok, Bu, untuk bisa bagian dari GoFood, Bu. Gampang. Iya, jadi daftarnya belum disetujuin juga. Oh, belum disetujui, Bu? Udah daftar ya? Udah daftar beberapa kali, belum. Oh gitu. Oh oke. Soalnya kemarin saudara saya cepet banget, Bu, langsung di-okein gitu dia. Jadi mungkin lagi nunggu antrian ya, Bu. Jadi bisa ke tempat lain selain GoFood ya, Bu. Nah tapi tadi salah satu cara yang bisa dicoba dengan Just Tip tadi, Bu. Tadi kita sudah share. Ibu tadi sempat lihat Just Tip. Jadi Ibu misalnya ada rekan di daerah yang tinggalnya dekat dengan Cibinong, teman. Jadi nanti bisa dia yang bawain, nanti dijastipin ke beberapa daerah di Cibinong gitu loh. Jadi sekalian kalau di Bogor mah ada Gopis namanya. Ya. Gopis, dia jadi khusus pengiriman via WA, tidak aplikasi lain gitu. Oh gitu. Kita cari-cari Gopis, langsung diambil barangnya, tetapi dia nggak mau repot kan, uangnya kan jarang orang mau transfer. Kalau ada yang nggak transfer gitu, tapi dia bisa mau bayarin dulu, ada sih. Oh iya. Kita belum mahir aja. Oh iya, Bu. Jadi masih khawatir karena kita bisnisnya masih mulai, jadi masih banyak bertanya-tanya gitu. Oh iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Practice makes perfect, Bu. Lama-lama Ibu akan terbiasa dengan online. Ibu nanti makin canggih. Iya, siap. Belajar lagi. Iya, Bu. Sesuatu butuh proses. Sesuatu butuh proses. Kalau punya jualan di warung kan gampang, tinggal nunggu orang. Ternyata sepanjang sekarang udah akan menuju normal. Kita rasain di warung itu lebih redup dibandingkan online. Ternyata kita benar-benar harus ngejar online nih kelihatannya. Nah, setelah orang bangun kembali, udah malas banget keluar, udah keenakan di rumah mungkin ya. Di online tapi udah bisa jalan, cuman kendalanya cuma itu. Jadi sekarang kita, Ibu Asmi sendiri warungnya udah mulai ditutup. Jadi omsetnya minim banget. Keduanya kita kan udah mulai, kita kontraknya udah habis, kita mulai nggak mau nyambung lagi, mau di online aja. Gimana cara kita cari jaringan supaya bisa
di online gitu. Ya. Lebih menarik di online. Betul, Bu, ternyata ya, Bu. Juga. Lebih di rumah juga, lebih enak di rumah juga. Kalau biasanya kan di warung kan panasnya segala macam iya. dirasa. Ini hikmah pandemi ternyata ya. Ternyata hikmahnya ada banyak. Iya. Oke, terima kasih sarannya. Iya, Ibu, sama-sama. Oke. Ya, Pak Rudi. Iya. Ya, iya. Oh iya, terima kasih Ibu Asmi. Tadi pertanyaan dengan ininya banyak yang dapat ya Bu pastinya untuk kita peserta di sini. Betul. Ya. Ya alhamdulillah Bu. Karena waktu juga sudah menunjukkan 11.55 kan memang. Iya. Ini kegiatan pelatihan online memang mau kita tutup. Cuma saya mau tanya ke Mas Munir. Mas Munir. Ini besok masih ada ya? Iya Pak, halo. Ya, gimana Mas? Juga masih ada kok Bu. Ya. Sudah cukup 5 menit lagi jam 12. Sudah. Ya. Kalau di sini sudah pukul 12. Jauh dia beda bukan WIB. Kawan mau dong Pak. Iya tadi itu seperti itu ya Bu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya karena memang keterbatasan waktu kegiatan ini kita berjalan seperti yang kita harapkan. Alhamdulillah ada tadi solusi. Terus tadi juga kita punya bayangan ke depan nanti untuk artinya ke depannya nanti kita bisa berpikir artinya tetap tadi seperti Ibu Lila atau Bu yang tadi bilang ada ciri khas kekhasan gitu. Terus ingredientnya, kesehatan, kebersihan, inovatif. Nah, itu jadi kunci dasar kita sukses ya Bu ya dalam setiap usaha ya Bu ya. Apalagi di tengah pandemi seperti ini. Baik Bapak Ibu, kita tutup dengan bersama-sama. Jadi untuk yang ini nanti bisa informasi mengenai komunikasi lewat ini bisa lewat via WA group dengan pemateri kita Ibu Heni, Ibu Lila silakan. Jadi tetap kita saling ada komunikasi di WA. Siap. Gitu ya Bu, semuanya Bapak-bapak, alhamdulillah terima kasih atas partisipasi di sini semua. Bersama-sama kita mengucapkan syukur hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup seperti itu. Alhamdulillah. Ya, kalau ada kesalahan kami minta maaf. Terima kasih kepada pemateri yang pastinya luar biasa Ibu Heni, juga Ibu Lila. Terima kasih banyak juga kepada peserta pelatihan online. Terima kasih sudah bisa ikuti sampai dengan selesai. Wakhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bu Lila, terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak, Bapak, Ibu. Terima kasih Bu Heni, terima kasih Bu Lila, terima kasih semua. Pak Rudi, terima kasih. Sama-sama Pak, terima kasih. Salam. Terima kasih semuanya pemateri. Sama-sama Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.